Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihuda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Wabil khusus yang kita hormati, kita muliakan para sesepuh bini sepuh. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, duduk bersama di rumah Allah setelah melaksanakan sholat maghrib bersama. Kita membaca Ratibul Haddad dan kita akan menimba bagian daripada ilmu Nabi Muhammad SAW dengan harapan semoga dengan duduknya kita di masjid yang mulia ini menambah kualitas keimanan kita, menambah kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, masih seputar soal tafakur. Betapa pentingnya itu bertafakur, betapa pentingnya memiliki mindset yang baik, karena dari pikiran yang bagus, dari mindset yang baik, dari situlah kemudian akan muncul perbuatan yang baik, akan muncul perilaku yang diindahkan. Nah, karena semakin orang itu bertafakur, maka semakin kenallah ia kepada Allah. Ketika seseorang semakin kenal kepada Allah, ia akan semakin cinta kepada Allah. Ketika seorang semakin cinta kepada Allah, maka tentu ibadah yang ia lakukan sangat berkualitas dibanding mereka yang kurang di dalam bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat misalnya betapa penting itu mindset, disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Akan kita insyaallah pun hafal nggih kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, ketika kemudian oleh saudara-saudaranya diajak bermain nggih, kemudian dimasukkan ke dalam lubang dan seterusnya niku, sehingga sempat beberapa tahun berpisah daripada ayahnya Nabi Yakub alaihissalam. Di kitab Ihya Ulumuddin niku Imam Ghazali, Allah Subhanahu wa taala niku tanglet kalih Nabi Yakub, ya Yakub, wahai Yakub, tahukah engkau kenapa saya pisahkan dirimu dengan putra tercintamu Yusuf beberapa tahun? Pengen tahu wahai Yakub apa sebabnya? Nah, maka Nabi Yakub menyatakan, ya engkau yang maha tahu ya Allah, engkau yang lebih tahu. Maka dijawab kali Gusti Allah, nah ini sekali lagi karena mindset, karena pola pikir. Li'annaka kulta, karena wahai Yakub, ketika saudara-saudara Yusuf, putra-putramu yang lain itu hendak mengajak putramu Yusuf, lu justru engkau khawatir, engkau mengatakan akhafu an yakulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Ya, saya khawatir jangan diajak Yusuf. Saya khawatir Yusuf nanti dimakan serigala. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan lima khifta dhi'b walam tarjuni. Lu kenapa wahai Yakub kok kamu malah berpikir tentang bahayanya serigala, berpikir negatif, yaitu khawatir akan serigala,
bukan justru berpikir negatif, berharap aku akan selalu melindungi Yusuf alaihissalam. Kenapa engkau justru fokus kelalaian, wa antum anhu ghafilun, takut saudara-saudaranya Nabi Yusuf lupa? Kenapa fokus khawatir saudara-saudara Nabi Yusuf lupa, kok enggak fokus akan penjagaanku? Sehingga dari sini kita bisa melihat betapa berpengaruhnya bermindset positif di dalam kehidupan. Nah, kemarin para rawuh kita sudah membahas ada macam-macam bertafakur nggih. Nah, ada macam-macam bertafakur di sini Habib Abdullah Al-Haddad. Setiap tafakur memiliki hasil yang tersendiri. Nah, sampai di sini ya qala Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau menyatakan wa'lam, dan ketahuilah annahu yanbaghi laka an tatafakkara fi ihatati ilmillahi bik wa nazarihi ilaik wa tilaihi alaik. Nah, tafakur yang berikutnya, ketahuilah bahwasanya hendaknya dirimu selalu bertafakur akan pengetahuan Allah Ta'ala yang begitu dahsyat meliputi dirimu. Bertafakurlah akan pandangan Allah kepadamu dan perhatian Allah, ketelitian Gusti Allah kepadamu. Jadi kita diajari bertafakur oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Fikirkanlah, tafakurlah bagaimana dahsyatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengetahui kita, dalam pandangannya kepada kita. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sendiri telah menyatakan, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan telah kami ciptakan manusia dan kami mengetahui bisikan-bisikan hatinya. Jangankan bisikan lisan, bisikan-bisikan hatinya. Dan sesungguhnya diriku lebih dekat kepada manusia melebihi daripada urat yang ada di lehernya. Dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan sesungguhnya Allah selalu melihat, selalu menyaksikan apapun yang kalian perbuat. Dimanapun kita berada, Allah Ta'ala selalu mengawasi kita. Dalam firman-Nya yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa salasah illa huwa rabiuhum. Tidakkah engkau memperhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui secara persis ma fis samawat, apapun yang ada di langit, wa ma fil ard, dan apapun yang ada di muka bumi ini, ma yakunu min najwa salasa illa huwa rabiuhum. Nah, tidak ada bisikan daripada 3 orang yang sedang berbisik melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu hadir dan menjadi yang keempat di antara 3 orang tersebut. Nah, ini para rawuh sebagaimana yang sudah kita bahas di awal kitab. Nah, niki yang disebut dengan al-muraqabah. Yaitu bagaimana seorang hamba belajar merasa selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Gusti Allah selalu memperhatikan, Allah Ta'ala selalu mengawasi, selalu memperhatikan kita. Nah, tinggal kita ini yang merasa diawasi napa mboten. Nah, ketika seseorang niku bertafakur, kapanpun, dimanapun, keadaan apapun, bertafakur, ya Allah, ini Allah lagi menyaksikan saya ini.
Allah Ta'ala lagi memperhatikan gerak-gerik saya. Allah Ta'ala mengawasi isi hati saya. Niki maqamul muraqabah. Ketika seseorang merasa selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sama mungkin kalau analogi niku ketika para pegawai kok dikasih CCTV misalnya. Sebelum ada CCTV mungkin ya santai-santai. Tapi ketika pun dipasangi CCTV, wah kepantau, gerak-geriknya terpantau semua. Ya, takut, disiplin. Waduh, ini saya kalau datangnya telat, ini saya kalau keliru, nanti saya kalau berbuat ceroboh, ada konsekuensinya. Kenapa? Ada CCTV misalnya. Nah, tapi CCTV ini terbatas, CCTV terbatas. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangankan yang kita ucapkan para rawuh, jangankan kok yang kita perbuat, rahasia hati kita niku Gusti Allah tahu. Wa ya'lamu sirra wa akhfa. Allah Ta'ala niku mengetahui rahasia wa akhfa, dan yang lebih rahasia daripada rahasia. Nah, dalam tafsir niku dikatakan apa yang lebih rahasia dari rahasia? Nah, rahasia niku kan apa yang terbesit dalam hati. Loh, Gusti Allah niku sudah tahu yang lebih samar dari itu, yaitu apa? Yaitu apa yang akan terbesit di dalam hati kita. Apa yang bahkan kita belum tahu, Allah Ta'ala sudah tahu. Makanya mereka itu orang-orang soleh mendidik para santrinya, para anak-anak para santrinya, para anak-anaknya itu dari kecil setiap mau tidur para rawuh niku setidaknya diajari untuk melafadzkan 5 lafadz niki. Nah niki ringkas saja. 5 lafadz niki napa? Allahu ma'i. Allah selalu bersamaku. Allahu nadhiri. Allah selalu mengawasi saya. Allahu hadiri. Allah selalu hadir bersama saya. Ya. Nah, kemudian ya, Allahu syahidi. Allah selalu menyaksikan saya. Yang kelima, Allahu qaribun minni. Allah Ta'ala selalu dekat kepada saya. Nah, ini diajarkan oleh Habib Zain bin Ibrahim Smith, diajarkan juga oleh Al-Habib Umar bin Hafid. Nah, ini diantara faedahnya para rawuh 5 saja nih. Allahu ma'i, Allahu nadhiri, Allahu hadiri, Allahu syahidi, Allahu qaribun minni. Nah ini pemantapan mindset sebelum tidur. Allahu ma'i, Allah selalu bersama saya. Allahu nadhiri, Allah selalu melihat saya. Allahu hadiri, Allah selalu hadir bersama saya. Allahu syahidi, Allah selalu menyaksikan saya. Dan yang kelima, Allahu qaribun minni, Allah selalu dekat bersama saya. Nah, ini diantara fadilahnya dikatakan dapat memperbaiki hubungan hati seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bukan hanya itu para rawuh, wirid tersebut diulangi 3 kali sebelum tidur. Di antara fadilahnya niku bisa memberi fadilah mencegah seseorang daripada perbuatan maksiat. Bahkan menancapkan dalam hati niku karahiyatal maksiyah, enggak senang bermaksiat. Nah, ini amalan juga dalam redaksi yang sedikit berbeda, yaitu Al-Imam Al-Junaid. Nah, beliau niku dari kecil diajari oleh pamannya Al-Imam As-Sakhati. Nah, sejak kecil niku diajari, nah kalau mau tidur baca 3 ini ya. Allahu ma'i, Allahu nadhiri, Allahu syahidi. Allah selalu bersamaku, Allah selalu mengawasiku, Allah selalu menyaksikanku. Nah, terus niku para rawuh diulangi
Setiap hari sampai 1 bulan. Al-Imam Al-Junaid ini mendatangi lagi paman sekaligus gurunya ini, bahwa laporan sudah mengamalkan sampai sebulan. Maka dikatakan oleh pamannya tadi itu, ya bunayya, wahai anakku, idza kana Allahu ma'ak, jika engkau menyadari Allah selalu bersamamu, wa nadhirun ilaik, selalu melihat mengawasimu, wa syahidun alaik, dan selalu menyaksikanmu, fahal yasihu an ta'siyahu, maka apakah masih bisa dibenarkan ketika Allah bersamamu, mengawasimu, menyaksikanmu, apakah masih bisa engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, sehingga Al-Habib Abdullah Al-Haddad di sini beliau mengajarkan tafakur, bagaimana luasnya kepengetahuan Allah yang meliputi diri kita. Wa hadza tafakkur, dan tafakur ini kata beliau, samratuhu, buahnya, hasilnya adalah antastahya minallah, engkau bisa menjadi semakin malu kepada Allah. An yaraka haitsu nahak, engkau malu ketika ternyata Gusti Allah menyaksikanmu melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ketika di dalam kesendirian mau berbuat maksiat, kemudian ingat, ya Allah, Allah Ta'ala sudah menciptakan saya, memberi saya nikmat, memberi saya segalanya, kok saya berbuat salah kepada Allah, malu saya, tidak mau saya. Malu jika dipandang oleh Allah melakukan hal yang dilarang. Au yufkiduka haitsu amarak, malu jika Allah tidak mendapati dirinya di dalam perintah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam, dan tafakur yang berikutnya, ketahuilah, annahu yanbaghilak, hendaknya dirimu, anta tafakkara fi taqsirika fi ibadati maulak. Bertafakur yang berikutnya para rawuh adalah bertafakur betapa kurangnya kita di dalam penghambaan yang bagus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah nggih, kaula panjenengan masih diberi taufik oleh Allah melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah ya. Tapi mari kita tingkatkan lagi, kita koreksi lagi ya. Masih betapa sering amalan-amalan kita itu disusupi oleh rasa ujub, bangga. Iya, kadang nek wis salat malam itu paginya wis mungkin ngerasa jadi wali sudah ya. Wah, Masya Allah, saya ini qiyamul lail tadi malam, salat malam saya ini, wah doa saya mustajab. Kadang baru ngaji sekian juz, Masya Allah saya ini orang soleh ya, saya ini orang Masya Allah. Baru sedekah misalnya langsung merasa, saya ini emang orang dermawan, karim saya ini, dermawan, saya ini loman saya ini. Lah, niki hati-hati niki ujub niki, naudzubillah min dzalik, merasa napa? Merasa lebih. Nah, kalau disyukuri nggih alhamdulillah ya Allah saya bisa bersedekah. Nah, niku bagus. Alhamdulillah ya Allah saya bisa salat malam, bisa ngaji. Terima kasih kepada Allah. Nah, niku bagus. Nah, tapi kita harus berhati-hati. Nah, niki Habib Abdullah Al-Haddad mengajari kita untuk bertafakur. Bagaimana kita itu masih kurang dalam penghambaan kepada Allah Ta'ala. Gusti Allah niku disebutkan oleh Nabi SAW, innallaha thayyibun la yakbalu illa thayyiban. Gusti Allah niku maha baik dan tidak menerima kecuali hal yang baik. Nah, Gusti Allah niku enggak nerima para rawuh amalan-amalan yang ternyata kok riya, pengen dilihat orang, pengen dinilai orang. Nah, kayak sekarang kan kayak gitu nggih, rata-rata nggih. Teh bukan orang Tuban insyaallah nggih. Waduh, nih sedekah niku harus ada kamera. Nah, harus arahnya yang pas ya. Ini perlu yang dikasih niku Pak
melas nangis nggih. Nek perlu nek bisa nangis yo nangis yang dikasih ya. Lebih acting, lebih apa? Lebih mantap. Nah, ini muhbitun lil amal. Hal tersebut napa? Menghanguskan amalan kawula panjenengan, auzubillahi min dzalik. Allah tidak terima yang model seperti itu, enggak diterima kali Gusti Allah. Nah, itu kita diajak oleh beliau untuk tafakur. Jangan sampai kawula panjenengan niku merasa wis pasti makbul amalan kita itu pasti diterima, jangan. Lho Sayyidina Ali niku dikatakan dalam kitab Busyrul Karim. Sayyidina Ali bin Abi Thalib niku mengatakan, jika seseorang setelah beramal niku merasa agak ragu, ya Allah, amalan saya ini mudah-mudahan diterima oleh Allah. Diterima apa enggak ya? Mudah-mudahan diterima ya Allah, terima amal saya. Lho niku ada kerentek. Ada kerentek napa? Harapan supaya diterima. Berarti kan belum yakin nggih. Belum yakin diterima sehingga berharap. Ya Allah, saya habis salat misalnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Lho hadirin, istighfar setelah salat niku. Kenapa kok istighfar? Loh kita, ya orang habis maksiat kan enggak kan? Habis sholat. Tapi kenapa kita diajarkan terlebih dahulu membaca istighfar? Istighfar tersebut para rawuh tidak ada lain karena kita khawatir sholat yang kita kerjakan masih kurang bagus, masih kurang sebagaimana yang dihendaki oleh Allah Ta'ala. Astagfirullah ya Allah, ampuni saya ya Allah. Kalau saya sholat saya masih ada kurang-kurangnya, mungkin ada kurang khusyuk, mungkin ada kurang ini dan itu, astagfirullahaladzim. Nah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib niku mengatakan, ketika seseorang setelah beramal kok merasa ragu akan diterima amalnya sehingga mengharap kepada Allah, ya Allah terima amal saya, niki alamah qabulil a'mal. Lho niki tanda-tanda amalnya niku qabul. Nah, tanda-tanda amal niku diterima kali Gusti Allah bagaimana? Ketika dirinya enggak yakin malahan. Dirinya enggak yakin, minta kali Gusti Allah supaya diterima. Niki amalan yang ikhlas. Nah, tapi justru kok habis beramal, diterima wong sip, salatku sip misalnya ya. Oh diterima wong ngaji saya wis fasih misalnya. Semua komplit. Nah, niki perlu menjadi koreksi. Mereka para ulama niku khawatir para rawuh. Sekalipun amalan mereka banyak, di antara mereka nggih, misalnya ada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Ya, pengarang kitab Sulamut Taufik niku yang dipelajari di pondok pesantren. Selain Safinatun Najah, wonten kitab Sulamut Taufik niku dasar dalam ilmu fikih. Amalnya luar biasa. Wiridnya itu daripada la ilaha illallah, Allah ya 12.000. Dikatakan setiap anak tangga niku sudah dingajeni Al-Qur'an. Bagian kamarnya sudah beberapa kali hatam. Tempat sholatnya luar biasa. Tapi apa yang beliau katakan dengan banyaknya amalan beliau? Apakah kemudian, saya pasti surga misalnya, saya VIP, saya wis jaminan? Boten para rawuh. Apa kata beliau? Ya Rabbi ma makna amal wa kasbuna kulluh zalal. Ya Allah ya Gusti, saya tidak punya amal apa-apa. Wa kasbuna kulluh zalal. Semua yang saya kerjakan itu ya Allah tidak ada artinya. Mungkin kesusupi rasa ini dan itu. Loh ini. Lakin lana fika amal tuhil idhamar ramah. Saya enggak punya amal apa-apa ya Allah ya Gusti, padahal beramal. Amalnya banyak. Tapi mengatakan ya Rabbi ma makna amal, tidak punya amal saya Allah. Banyak yang rusak. Tapi saya memiliki satu harapan, hanya harapan kepadamu ya Allah yang menjadi semangat saya untuk mendapat ridhamu. Ada Syekh Umar Muhdar niku mengatakan, Syekh Umar Muhdar niki wali para rawuh. Lalu saking walinya niku luar biasa ya. Saya kadang rada khawatir nih mau cerita aulia niku. Zaman sekarang niki fitnahnya luar biasa. Intinya Syekh Umar Muhdar ini wali. Beliau niku saking khawatirnya, dan saking berharapnya diterima amalan beliau sampai mengatakan apa? Seandainya ada satu saja orang yang bisa menjamin ucapan saya zikir subhanallah, subhanallah satu kali saja. Kalau ada yang bisa menjamin ucapan subhanallah saya itu diterima kali Gusti Allah,
Satu orang bisa menjamin, memastikan, maka saya jamu penduduk kota saya dengan jamuan makanan, bersyukur kepada Allah karena diterimanya kalimat subhanallah saya satu itu saja. Khawatir para rawuh. Mereka itu, orang-orang itu semakin soleh, semakin alim, semakin dekat kepada Allah, justru semakin apa? Merasa kurang dalam ibadah, merasa kurang gitu ya. Padahal amalan mereka banyak loh nih kak. Kalau udah beramal ya pantas, misalnya gak tahu sholat, misalnya sholat seminggu sekali ya harus itu wajib menangisi diri sendiri kalau itu ya. Nah, dia telah apa? Menyodorkan dirinya ke dalam kehinaan. Nauzubillah min dzalik. Lah niki mboten amalannya banyak, tapi khawatir. Lo yang menarik niku dalam kitab Tanbihul Muqtarin. Al-Imam Hasan Al-Basri, sering dengar nggih insyaallah Imam Hasan Al-Basri. Beliau niki ya orang luar biasa, orang alim, soleh, wali. Beliau niku jika mendengar ada yang membaca hadis Nabi SAW yang berbunyi, akhiru man yakhruju minan nar rajulun yakhruju ba'da alfi sanah. Nah, beliau niku para rawuh kalau mendengar ada yang membaca hadis Nabi yang berbunyi, orang terakhir yang keluar dari neraka menuju surga. Nah, jadi orang yang terakhir dientas dari neraka sehingga masuk surga itu orang yang keluar setelah 1000 tahun di neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah, beliau tuh kalau mendengar hadis ini, orang nanti yang terakhir dientas 1000 tahun baru dientas. Lalu beliau Imam Hasan Al-Basri mengatakan apa? Ya laitani kuntu dzalika rajul. Ya Allah, seandainya saya itu orang terakhir itu. Seandainya orang itu tuh saya. Loh, ya heran ini murid-muridnya apa? Ya Imam, ini orang terakhir loh. Loh kok jenengan kok pengen jadi orang itu? Maka dijawab oleh beliau, alaysa yakhruju minan nar. Loh, meskipun itu orang terakhir, bukankah orang tersebut pada akhirnya pun keluar dari neraka? Saya khawatir tidak keluar dari neraka. Kalau orang itu setelah 1000 tahun, betul 1000 tahun, tapi pada akhirnya masih keluar dari neraka. Lu saya itu khawatir tidak keluar dari neraka. Sehingga saya berharap mungkin saya orang tersebut, orang terakhir itu tidak apa-apa, yang penting keluar dari neraka. Lu seperti ini. Ini Imam Hasan Al-Basri. Siapa yang enggak kenal akan kesolehan beliau, tapi begitu takut akan amalnya yang masih kurang kepada Allah. Nah, kata beliau Habib Abdullah Haddad, fikirkan akan kekuranganmu dalam beribadah. Lu malaikat niku para rawuh, kurang apa nggih malaikat niku? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Enggak pernah maksiat, selalu taat. Tapi apa yang diucapkan para malaikat kepada Allah? Subhanaka ya Allah, maha suci Engkau. Ma arafnaka haqqa ma'rifatik. Kami ini belum mengenal Engkau ya Allah dengan pengenalan yang hakiki. Wala abadnaka haqqa ibadatik. Kami ini ya Allah, para malaikat, belum beribadah kepadamu dengan ibadah yang sepantasnya disembahkan kepadamu ya Allah. Loh niki malaikat. Pikirkan itu, kata beliau. Wa ta'arrudika li sakhatihi bi ityanika ma'an hunahak. Pikirkan juga bagaimana engkau menyodorkan dirimu sendiri ke dalam kemurkaan Allah dengan cara engkau melakukan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Padahal Allah Ta'ala sendiri menyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala pun menyatakan, afa hasibtum, apakah kalian mengira, menduga, annama khalaqnakum abatha, bahwa aku ciptakan kalian sia-sia begitu saja. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian menduga enggak bakal kembali kepadaku. Dalam firman Allah yang lain, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhal insan ma gharraka birabbikal karim. Wahai umat manusia, apa yang membuatmu tertipu sehingga jauh daripada Tuhanmu yang mulia?
Allah Ta'ala pun berfirman, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Nah, ini perlu untuk kita tafakurkan para rawuh. Bagaimana kita masih kurang dalam beribadah. Bagaimana kita itu nauzubillah min dzalik menyodorkan dengan banyaknya berbuat salah kepada murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ini para ulama sangat khawatir. Apalagi hadirin hadirat rahimakumullah, jika hal tersebut terkait dengan sesama manusia. Nah ini berat sekali, berat sekali. Apalagi di akhir zaman yang seperti ini. Seseorang bisa bicara dengan mudah, seseorang bisa menulis dengan mudah. Nah kita ini kan pengen di akhirat niku selamat, amin ya rabbal alamin. Di akhirat selamat, kumpul dengan keluarga dengan bahagia. Sehingga jangan sampai kawula panjenengan niku memiliki tanggungan-tanggungan kepada hamba Allah yang lain niki. Di zaman sekarang niki luar biasa para rawuh. Kalau orang dulu itu khawatir betul akan menjerumuskan dirinya akan murka Allah. Nah, termasuk diantaranya lewat pintu ghibah, ngerasani, rasa-rasan, gosip. Nah, niki di zaman sekarang seolah hal yang sepele. Padahal dosanya kita sama-sama tahu. Bahkan dikatakan niku oleh Ahmad bin Umar bin Sumait, al-ghibah sa'iqatul a'mal. Ghibah niku para rawuh, ngerasan-rasan niku seperti kilatnya amalan-amalan, petir yang menyambar amalan-amalan. Sehingga dikatakan oleh beliau, ada kalanya ibadah selama 50 tahun menjadi hangus hanya dengan satu kali rasan-rasan. Na'udzubillah min. Loh, umur kita berapa? Mudah-mudahan sehat panjang umur, nggih. 50 tahun bisa ludes gara-gara rasan-rasan. Apalagi menyebar fitnah, apalagi lewat tulisan pun hati-hati para rawuh. Saya mengingatkan diri saya sendiri dan panjenengan sedaya. Dunia niki sementara nggih. Kita akan berpindah ke alam akhirat. Cepat atau lambat, siap atau tidak siap pun, mari kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama. Zaman sekarang ini zaman yang kita harus memperbanyak diam daripada ikut berbicara, ikut berkomentar, membicarakan hal yang kita nggak tahu. Hati-hati. Apalagi dengan tulisan-tulisan. Nah, ini lebih dahsyat, apalagi dengan rekaman video. Nah, sehingga dikatakan tulisan itu disebutkan oleh salah seorang syair, wa ma min katibin illa sayafna wa yabqa dahru ma katabat yadahu. Tidak ada satupun daripada orang yang menulis kecuali bakal meninggal. Adapun tulisan yang pernah dia tulis tentang Facebook, tentang Instagram, dari mana ke media sosial manapun itu, yabqa dahru ma katabat yadah, akan tetap ada. Fala taktub bikafika ghairu syai'in yasurruka yaumal qiyamati antarahu. Maka jangan tulis sesuatu dengan tanganmu kecuali tulisan yang akan membuatmu tersenyum kelak di akhirat. Nah, tulisan-tulisan yang baik, nggih, ajakan-ajakan yang baik. Misalnya kok ikut nge-share misalnya nggih. Oh niki kajian rutin Al-Falah niki setiap nopo malam Ahad. Nah, niki. Nah, tulisan-tulisan nasihat, tulisan-tulisan yang mempererat kerukunan, tulisan-tulisan yang menghargai, saling menghormati lah niku. Nah, tafakur yang seperti ini apa buahnya? Nah, niki kata beliau, tafakur seperti ini, merasa kurangnya amal, merasa banyaknya kesalahan, yazidu fi khaufika minallah, membuatmu semakin takut kepada Allah, wa yahmiluka ala laumi nafsik wa tabikhiha, membuatmu semakin merasa hinanya dirimu, mencela dirimu ketika berbuat dosa. Astaghfirullahaladzim, merasa salah. Wa mujanabati taksir, dan meninggalkan kekurangan dalam beribadah, memberikan semangat dalam ibadah. Wa mulazamati tashmir, dan membuat kita semakin bersemangat
dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak nggih tafakur-tafakur yang lain dan buah hasil daripada tafakur tersebut yang sangat positif dan sangat yang baik. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.